إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat, al-hadirin wal-hadirat wal-musyahidina wal-musyahidah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali bisa bersama di Masjid At-Taubah TTB Bangkinang. Mudah-mudahan kebersamaan ini bermanfaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga setiap langkah yang kita langkahkan, setiap tangan yang kita ayunkan berbuah pahala dan penghapusan dosa. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, selawat dan salam bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, semakin mengenalinya, semakin terasa indah bersamanya dan terasa kekurangan kita. Mudah-mudahan cinta ini senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk selalu mendekati, menggali untuk diikuti dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu saja sesuai dengan kemampuan diri yang memang penuh dengan kelemahan. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan Tabligh Akbar ini dengan mengaji salah satu dari kitab ulama yang merupakan bintangnya ulama di Masyriq pada masanya, yaitu Imam Abu Bakar Ahmad bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi, lahir 392 dan wafat 463, dan sejawatnya Ibn Abdul Bar di Al-Maghrib, di Andalus, mempunyai kemampuan ilmu yang mirip-mirip di hadis, di fikih. Cuman yang satu mazhabnya Syafi'i, yang satu mazhabnya Maliki. Tetapi Masya Allah tidak merupakan firqah. Mereka satu manhaj ahli sunnah wal jamaah, mengikuti pemahaman as-salafus salih min hadhil ummah. Tidak tergolong-golong menambah sebutan lain dalam agama kecuali yang dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ahlu as-sunnah wal jamaah. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Kita mulai dengan riwayat kitab ini. Seperti yang terdapat dalam makhtutatul kitab, manuskripnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Hafidh Syamsuddin Abul Hajjaj Yusuf ibn Khalil ibn Abdullah Ad-Dimashqi, wa dzalika fi sanati 38 wa 600 bi Madinati Halab. Telah memberitakan kepada kami Syekh Al-Imam, Syekh Imam Al-Alim, yang alim, Al-Hafiz dan Hafiz Syamsuddin Abul Hajjaj Yusuf ibn Khalil ibn Abdullah Ad-Dimashqi, yang dikenal juga dengan Al-Hafiz Al-Mizzi. Al-Hafiz Al-Mizzi. Al-Hafiz Al-Mizzi penulis kitab yang fenomenal, yaitu mengumpulkan kitab atau rijal Al-Kutubus Sittah dalam kitabnya Tahzibul Kamal. Tahzibu Al-Kamal. Dan kitab ini menjadi perhatian banyak ulama besar setelahnya. Az-Zahabi
mentahzibnya dalam Tazhibu Tahzibil Kamal. Dan Imam Ibn Hajar juga mentahzibnya dalam Tahzibu Tahzibil Kamal. Kemudian dua-duanya meringkas. Az-Zahabi meringkas dalam Al-Kashif, kemudian Ibn Hajar meringkas dalam Taqribut Tahzib. Nah, Al-Hafizul Mizzi ini, barakallahu fikum, disebut karena dia sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dikatakan kalau ibarat hadis, Mizzi ini sanadnya sanad, karena dia penguasaan ilmu rijalnya lebih menonjol dari yang lain. Sanad. Ibnu Taimiyah rahimahullah disebut sebagai matannya, karena beliau dari sisi penguasaan matan, dari sisi fikih hadisnya dan makna-makna yang dikandung dalamnya, Ibnu Taimiyah lebih menonjol, dan dua-duanya menonjol, tapi ada kelebihan masing-masing. Maka bila bertemu Al-Mizzi dengan Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, orang seolah menyebut ijtama as-sanadu wal matnu. Sudah bertemu matan dan sanad. Jadi kalau matannya berkuat, sanadnya kuat, hadisnya sahih. Begitulah orang mengibaratkannya. Bertemu sanad dengan matan. Inilah perawi kitab ini dari Al-Khatib Al-Baghdadi melalui sanadnya. Qala akhbarana Abu Tahir Barakat Ibn Ibrahim Ibn Tahir Ibn Barakat Al-Khushu'i. Al-Khushu'i ini adalah salah seorang ulama besar pula di Syam pada masanya dan masuk dalam catatan guru Imam An-Nawawi rahmatullah ta'ala atau muridnya. Saya lupa antara guru dengan muridnya. Seorang mukri kabir dan juga seorang muhaddis. Qala akhbarana al-faqih al-amin Jamalul Umana Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad ibn Muhammad al-Akfani. Biasa disebut dengan Ibnul Akfani. Ibnu al-Alfani. Ya, seorang faqih ahli fikih al-amin Jamalul Umana, yang terkenal dengan amanahnya sampai dikenal dengan Jamalul Umana, keindahannya orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi luar biasa amanahnya. Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Akfani. Wa qala Syamsuddin Yusuf, dan berkata pula Imam Syamsuddin Yusuf bin Al-Hajjaj Al-Mizzi yang di atas, wa akhbarana bihi aidan. Jadi ada dua sanad dari beliau ini dalam kitab ini. Wa akhbarana bihi aidan Asy-Syaikh As-Thiqah. Syekh As-Thiqah, yang thiqah, yang mengumpulkan antara al-adalah wad-dhabt. Mengumpulkan antara al-adalah wad-dhabt. Al-adalah adalah suatu, kalau Ibnu Ibnu Hajar mendefinisikan malakatun tahmilu sahibaha ala mulazamati taqwa wa hibzil muru'ah. Yaitu suatu kemampuan diri yang diberikan Allah SWT membuat seseorang selalu bertakwa dan menjaga marwah. Artinya agamanya terjaga, adat istiadat baiknya, etika dan estetikanya juga terpelihara. Ini namanya dari sisi adalah. Kemudian dari sisi akademisnya, ilmiahnya, beliau adalah dhabit, baik catatannya rapi dan terjaga maupun hafalannya kokoh dan kuat. Nah, yang mengumpulkan al-adalah dengan al-dhabt disebut dengan as-siqah. Uang siko. As-siqah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarana aidan asy-Syaikh as-siqah Abu Muhammad Abdul Khaliq ibn Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn al-Husain as-Sabuni. Qala akhbarana al-Qadhi asy-Syahid Abu al-Husain Muhammad ibn Husain ibn al-Farra. Qala al-Qadhi ibn al-Farra adalah salah seorang ulama fikih mazhab Hambali. Jadi dalam ini ada yang mazhab Syafi'i, ada mazhab
Hambali. Itu menandakan bahwa ulama kita, baik yang ulama hadis ataupun yang lainnya, juga tidak mempermasalahkan mazhab. Yang dipermasalahkan itu adalah ketika senang pakai mazhab, tak senang keluar dari mazhab. Itu namanya tanaqqul. Itu namanya tatabbu'ur rukhas, yaitu mencari yang lama. Nah, itu namanya tatabbu'ur rukhas. Ini seperti kata Sulaiman Ibn Tarkhan At-Taimi, siapa yang melakukan ini ijtama'a fihi syarru kulluh, akan berkumpul pada dirinya segala keburukan. Segala keburukan. Saudara lama dinya kan hawa kan? Jadi jadilahnya ahlul hawa. Ahlul hawa, bukan ahlul ilm. Makanya bermazhab itu tidak masalah. Tentunya memasalahkan sekarang. Ya kita dari dulu cuma biasa bermazhab. Cuman kita dididik untuk tidak fanatis kepada mazhab. Dan kita alhamdulillah menghormati seluruh ulama mazhab. Tetapi kalau ada mereka yang fanatis, ada. Ya kita katakan si fulan fanatis. Ya fanatis seperti Ibnu Subki misalnya dalam Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra, dengan hormat kita kepada ilmunya, tapi beliau sangat fanatis terhadap mazhab Asy'ari, sehingga dia katakan seluruh ulama Syafi'i mesti Asy'ari. Nah, ini yang dijadikan pegangan oleh orang-orang kita hari ini. Maka yang demikian ini tidak benar. Dan kita bisa mendatangkan ribuan atau ratusan bahkan ribuan ulama mazhab Syafi'i, bukan yang awak-awak ulama gitu. Wa ulama. Dak dah. Jadi kita ni bukan ulama. Ulama-ulama besar seperti yang pernah mungkin saya sebutkan, seperti Asy-Syafi'iyyuts Tsalis wasy-Syafi'iyyuts Tsani. Al-Bazi, Asy-Syafi'iyyuts Tsani, Syafi'i kedua. Asy-Tsalis Abu Hamid Al-Isfirayini, yang Abu Bakar Al-Baqillani pembesar Asy'ari sendiri, bila bertemu dengannya mengelak, dia takut sama Abu Ishaq Al-Isfirayini, ulama besar mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dia menolak habis-habisan akidah mazhab Asy'ari, dan dia Syafi'i. Jadi ketika Imam As-Subki mengatakan setiap ulama Syafi'i mesti Asy'ari, ini karena fanatismenya yang berlebihan. Bahkan orang sekelas Ibnu Asakir yang juga fanatis tidak berani mengakui itu. Tidak berani mengakui. Bahkan beliau mengatakan sampai akhir abad ke-5. Berarti 2 abad setelah Abul Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala, mazhabnya belum laku di dunia Islam, khususnya di Khurasan. Itu tidak masuk sama sekali. Makanya ketika ada beberapa ulama, Muhammad bin Harun Ar-Rayani, kemudian beberapa orang ulama besar hadis dan fikih Syafi'i, mereka pergi ke Mesir. Ketika masuk ke Jami' Amr bin Al-As, mereka diusir keluar oleh seorang syekh di sana. Dia bilang, antum ahlul hadis wa hadza masjidul asy'ariyah, ukhruju. Ini masjidnya orang Asy'ari, kalian orang ahli sunnah, keluar. Jadi waktu itu, jadi memang luar biasa kaum muslimin. Jadi kalau tuan-tuan nengok sekarang orang berapi-api musuh sunnah dengan alasan seperti itu, biasa. Dari dulu sudah ada. Santai saja. Makanya baca insyaAllah. Jadi saya juga sedang mengumpulkan, dan sudah banyak terkumpul ulama-ulama besar mazhab Syafi'i, tapi tidak bersetuju dengan akidah Asy'ari pada periode kedua. Ya, periode kedua disepakati orang, cuma periode ketiga terjadi khilaf. Mutaqaddimun Asy'ariyah mengakui, mutaakhirun menolak. Wa ja'arah. Nanda alu tu kemudian tidak alun. Ulang lihat, mana nanda alu tidak alun tu kemudian tidak alun. Nanda alu dia alun kan? Jadi yang lebih dekat masanya dengan mereka tentu lebih mengetahui. Makanya kalau ada yang mengatakan tak benar, dia yang tak benar rupanya. Sebab yang dulu sudah mengakui, lalu datang kemudian tidak mengakui. Ala kulli hal, aku tak mengaku, yang penting walau andainya Imam Abul Hasan Asy'ari tidak kembali ke mazhab salaf, ya kita katakan seperti kata Imam Ibn Hubairah Al-Umrani Al-Yamani, dia katakan la natruku aliyan ma'ar rafidah.
Kita tidak boleh tinggalkan Ali bersama Rafidah. Li'annana awla minhum bihi. Kita lebih dekat ke Ali daripada mereka. Karena Ali bukan mazhabnya Rafidah, bukan Syiah. Ali Syiah? Tidak. Orang tua aja yang mengaku-ngaku dia sebagai Syiah. Kama annana, kata beliau, Ibnu Hubairah ini saking bagusnya dia mazhabnya dua. Anda tahu ya, Asy-Syafi'i ya juga Al-Umrani, dan disebut juga dengan Al-Hambali. Jadi Asy-Syafi'i Al-Hambali, artinya orang Syafi'i narik dia juga, orang Hambali narik juga. Berarti dia menarik enggak? Ya karena menarik ini. Jadi dia salah seorang ulama besar di Yaman, mazhab Syafi'i, dan juga dikenal mazhab Hambali pada abad ke-6 atau abad ke-6 Hijriah. Dikatakan kita tidak biarkan Syafi'i bersama Asy'ariyah, karena Imam Syafi'i tak pernah berkeyakinan mazhab Asy'ari. Silakan bahas sendirilah tuan-tuan. Saya hanya menemukan banyak. Jadi makanya kalau fanatisme tidak terpuji. Tapi kalau belajar ilmu dengan mazhab, insya-Allah terpuji. Jelas tak? Jangan bedakan. Makanya sekelas Imam Subuki dan sekelas Ibnu Asakir juga kena dengan sikap fanatisme ini. Makanya mereka pun ditolak oleh ulama-ulama sekelasnya. Ibnu Asakir ketika menulis kitab Tabyinul Kadhibil Muftari fi ma nusiba ila Abil Hasan al-Asy'ari, dia membela Abul Hasan mati-matian di situ. Cuman judulnya menjelaskan kedustaan para pendusta. Di dalam dia juga, itu masalahnya. Jangan bilang berdusta. Itu salah. Salah. Ya. Makanya datang pula Ibnu Mibrad Al-Hambali, Ibnu Abdul Hadi Ad-Dimashqi, menulis kitabnya Jam'ud Juyus wal Asakir ala Ibni Asakir, mengumpulkan bala tentara untuk menyerang Ibnu Asakir. Sesuai dengan judulnya, dia kumpulkan ulama-ulama seluruh mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, tidak kurang jumlahnya dari 500 orang ulama mazhab Syafi'i, membuktikan bahwa mereka bukan bermazhab Asy'ari. Kok usah baca-baca Asy'ari sekarang? Karena tuan-tuan, masalahnya diserang orang Asy'ari, itu masalahnya. Iya, karena sekarang orang lagi berebut. Jadi supaya tuan jangan ragu pula. Kemana nih ya Ustaz? Enggak. Yang benar adalah Abul Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala, karena awalnya Mu'tazilah, kemudian dia bertemu dengan Ibnu Kullab, berubah. Kemudian bertemu dengan murid-murid Imam Ahmad, akhirnya dia mengikut metode Imam Ahmad yang dikenal dengan Imamu Ahlis Sunnah, yang meninggalkan mazhab ta'wil dan juga mazhab tafwid, apalagi tamtsil. Oleh itu ikhwani fillah kaum muslimin muslimat, kalau yang menolak silakan menolak, kita tanpa. Andainya Abul Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala tidak kembali pada periode ketiga ke sunnah, kita katakan semoga Allah mengampuninya, dan kita tak mesti mengikuti kekeliruannya. Tak mesti mengikuti kekeliruannya. Karena kita bersama kita ada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, antum hebat sekali bisa langsung memahami Al-Quran. Bukan, kan saya dah bilang tadi, guru saya juga mazhabnya Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki gurunya. Bahkan Hanafi. Alhamdulillah guru saya di fikih lengkap. Ada yang Hambali itu yang paling banyak, dan ada Maliki, ada Syafi'i, dan ada Hanafi. Tulislah Dasman Yahya Asy-Syafi'i Al-Hambali Al-Maliki. Tapi kita kan tak bisa, kita belum ulama, jadi belum masuk. Tapi besok dah mati, saya terserah. Tuan-tuan nak nulis. Kalau masih hidup jangan gurur nanti ujub saya. Ya, awak belum sekarang belum ada apa-apanya. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orang yang hidup ni tak aman dari fitnah. Tak aman dari fitnah. Jadi kalau nak muji jangan sekarang, besok ajalah. Ya, dah mati. Dah mati kan tak pengaruh lagi. Kalau sekarang tuan-tuan puji saya depan saya, dicela pun bangga juga saya, apalagi dipuji, dicela. Untung saya dicela. Jadi oleh sebab itu, ya biarkan doakanlah mudah-mudahan husnul khatimah dengan tetap istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, akhbar al-Qadhi Asy-Syahid Abu Husain Muhammad bin Husain Ibnu al-Farra al-Qadhi Abu Ya'la al-Farra, terkenal dengan salah seorang ulama Al-Hambali. Qala, keduanya berkata, siapa? Ibnu al-Akfani dan Al-Farra Al-Qadhi
Abu Ya'la al-Farra al-Hambali. Satu Syafi'i, satu Hambali. Nah, akhbarana, keduanya berkata akhbarana al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Baghdadi nadharallahu wajhah, telah menyampaikan atau mengabarkan kepada kami Al-Imam Al-Hafiz, Imam Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Baghdadi, penulis kitab ini. Berarti kitab ini diriwayatkan bersanad oleh Imam Al-Mizzi, salah seorang ulama besar hadis di abad ke-8. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Jadi diriwayatkan langsung dari penulisnya. Diriwayatkan langsung dari penulisnya. Dan sebenarnya ini kalau ulama dulu ini masyhur sekali. Ya sekarang karena sekarang kan orang ceritanya sanad-sanad. Kadang sanad ini sanad dibuat ya. Ada juga sanad yang isinya masakin, isinya kazabin ada. Jadi sanad itu tidak sembarang sanad. Dan kita alhamdulillah hari ini kalau tuan-tuan nak sanad sampai ke Bukhari ada juga. Tapi tanpa sanad ke Bukhari, kitab Bukhari sudah dicetak. Sudah dicetak. Dan umumnya ilmu kita mutaakhirin wijadat. Dan itu sah secara ilmu karena kitabnya sudah mu'tamad. Artinya kalau orang nak merubah-rubah sekarang tidak bisa. Ya tidak bisa. Cuman sekarang orang kalau ada salah tulis sedikit katanya merubah-rubah kitab pula ulama. Ini aneh bin ajaib. Tapi karena pengalaman yang kurang akhirnya memusuhi apa yang tidak diketahui. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Naddarallahu wajhah. Semoga Allah menjadikan wajahnya bercahaya, berseri-seri. Kenapa doa ini? Dari doa Nabi alaihissalam, naddarallahu imra'an sami'a minni hadithan fawa'ahu thumma addahu farubba hamili fiqhin liman huwa afqahu minhu. Semoga Allah memberi cahaya wajah orang yang mendengarkan dari kami hadis, lalu dia hafalkan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, karena bisa saja ada orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih daripadanya. Bisa saja. Misalnya Umar radhiyallahu taala tentu lebih faqih dari Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Tapi dia katakan berapa banyak ilmu yang tidak diketahui oleh Umar tapi diketahui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ma'asyiral kiram. Nah, beliau ini adalah salah satu periwayat hadis dan ahli hadis dan senantiasa menegakkan hadis. Sampai-sampai ahlu bid'ah menulis kitab untuk mengkritik Al-Khatib Al-Baghdadi ini, yaitu Muhammad Zahid Al-Kautsari, mufti khilafah Utsmaniyah terakhir yang berpemahaman wahdatul wujud, sufi ghalib. Dan kitabnya ini dirad pula oleh Syekh Abdurrahman ibn Yahya Al-Muallimi Al-Yamani thumma Al-Makki. Dalam kitabnya At-Tankil. Kitabnya At-Tankil. Kalau orang biasa baca kitab Muhammad Zahid Al-Kautsari, subhanallah, fitnahnya luar biasa. Dan rata-rata fitnah terhadap dakwah as-salaf banyak diambil di Indonesia ini dan di seluruh dunia dari kitab Muhammad Zahid Al-Kautsari. Tidak usah baca ya? Tidak usah baca. Nah, tapi baca silakan aja, antum kena aja. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Al-Khatib digambarkan olehnya seperti orang yang berilmu sama sekali. Padahal yang besar-besar, yang istiqamah di atas sunnah mengakui Al-Khatib Al-Baghdadi dari sisi fikih masuk tabaqat Asy-Syafi'iyah. Dari sisi hadis masuk tabaqat Al-Hufadz. Dari sisi sejarah dia juga salah satu dari ahli sejarah yang berpengaruh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala, beliau berkata, nashkurullah subhanahu wa ta'ala ala ma alhamana. Nashkurullah subhanahu ala ma alhamana. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala yang diilhamkannya kepada kita, kepada kami. Karena ilmu itu adalah ilham yang Allah berikan kepada ahlinya. Ya, bisa saja seseorang
dengan bahan yang sama diberikan Allah kelebihan yang tidak diberikan pada yang lain seperti tadi. Ya, Umar hafal ayatnya, Ali hafal ayatnya, tetapi Ali lebih dalam masalah ini lebih cerdas dari Umar waktu itu. Ketika ada seorang yang melahirkan istrinya 6 bulan setelah menikah, tentu ada rasa curiga. 6 bulan lah lahir anak. Uang biasanya 9 tahun baru dapat anak gitu. Ada yang 9 tahun kan? Sabar ya sabar. Nah, ini 6 bulan sudah keluar anaknya. Lapor ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar karena mengikut urfnya orang hamil 9 bulan, dia pun mulai menyidik. Tapi datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, lalu dia beritahukan kepada Umar, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan berkata, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma ar-radha'ah. Kemudian ayat lain, hamalathu ummuhu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya, ya, dan menyusunya sebanyak 30 bulan. Berarti kalau nyusunya 2 tahun berapa bulan? Lupa bulan, 6 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24. 30 kurang 4, 24, 6. Berarti hamilnya cukup 6? Cukup, alhamdulillah. Makanya dalam ilmu kesehatan modern, bahwa anak yang sudah umur 6 bulan sudah boleh dikeluarkan kalau terpaksa untuk beda sesar. Sudah matang. Alhamdulillah. Maka Umar menyanjung Ali, ma khaba qaumun madumta fihim. Ini tidak akan merugi suatu kaum selama engkau Ali masih bersama mereka. Subhanallah, dia selamatkan Umar melaksanakan hukum yang tidak benar, misalnya karena ijtihad, dia penerapan itu ijtihad kan. Yang kedua, menyelamatkan istri ini dari tertuduh. Yang ketiga, menyelamatkan suami dari berburuk sangka pada istrinya. Apalagi sudah terlibat pula keluarga pula. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah untungnya kita kalau suatu masalah sebelum menyebar dibawa kepada orang berilmu. Insya Allah akan ada penyelesaian atau minimal solusi-solusi yang diberikan. Nah, ini Allah alhamana, Allah berikan ilham kepada kita. Wa nas'alhu taufiqa lil amali bima 'allamana. Dan kita mohon kepada Allah untuk diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang Allah ajarkan pada kita. Ini yang berat ini kaum muslimin. Ini yang berat. Ilmu, banyak orang berilmu, masya Allah, berilmu. Tetapi mengamalkan ini yang susah. Rata-rata kita, apa boleh cu? Tantu yang jenajah jola dan lainnya. Jenajah jola dan tak lu makan gambar dongnya. Ati mak wangi makan garam kau jom. Kan wangi kawan. Itu jom wangi dah lu makan garam. Kecil tu apa yang potong tu kan? Apa yang di imam tu lah, apa nama uang lah salat sujud, inya baru lutik pertama je buat buat nongke. Jadi ketika sahabat wangi, apa sahabat dahulunya makan garam gitu. Masa dia jangan garam makan dahulu makan susu gitu. Atau minum susu kan tak garam makan itu terwangi. Jadi kaum muslimin jadi kita mohon taufik kepada Allah untuk mengamalkan apa yang Allah ajarkan. Dan ini masuk doa Nabi SAW. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa'. Dan ini sebenarnya sinkron dengan yang kita pelajari dalam fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf yang kemarin. Fa innal khaira la yudraku illa bi taufiqihi wa ma'unatihi. Karena kebaikan itu takkan kita dapat, takkan didapatkan kecuali dengan taufik dari Allah dan pertolongannya. Betul kan? Ya, ini taufik dari Allah SWT. Allah jadikan kita rajin belajar, rajin kita mengaji. Ini taufik dari Allah SWT. Kalau bukan karena pertolongan Allah, berat.
Ngaji itu berat. Buktinya tak banyak yang sampai selesai. Ya, tak banyak yang sampai selesai. Tapi Allah berikan taufik, dan itu luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dimudahkan kita jalan ilmu ini. Wa may yudlilillahu fala hadiya lahu min khaliqatihi. Siapa yang Allah sesatkan di antara makhluknya, tak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ini benar. Makanya Nabi SAW ketika bersedih meninggal Abu Talib dalam kekufuran, sedihlah dia. Orang berjasa begitu besar kepada Nabi SAW, bahkan kepada Islam sendiri, tapi tidak mendapatkan taufik untuk masuk Islam. Maka tidak ada yang bisa berhidayah kalau Allah tidak berikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tak bisa berhidayah kepada siapa yang kau suka, tetapi Allah yang berhidayah siapa yang Dia kehendaki. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Dan semoga salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, penghulu orang-orang dahulu dan orang-orang yang akan datang. Pokoknya penghulu seluruh umat manusia. Wa ala ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin, dan juga selawat dan salam kepada saudara-saudaranya di kalangan para nabi dan rasul. Wa ala man ittaba'an nur alladhi unzila ma'hu ila yaumiddin, dan kepada semua orang yang mengikuti cahaya, yaitu Al-Quran. Al-Quran cahaya yang diturunkan bersamanya ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi mengikut apa yang diturunkan. Ini penting, catatan penting ini kaum muslimin. Ilmu kita ilmu yang diturunkan. Sebab Nabi SAW juga tak boleh meleset dari ilmu yang diturunkan. Nabi dilarang mengikuti hawa orang yang tidak punya ilmu yang diturunkan. Sebab terjadinya perdebatan yang panjang dalam beragama selalu karena ilmu yang tidak diturunkan. Maka dicoba untuk mengawinkan paksa ilmu yang ada di bumi dengan ilmu yang di langit yang tidak bersesuaian, akhirnya namanya kawin paksa. Kan paksa tidak bahagia, bertengkar selalu. Ya, bertengkar selalu. Makanya kalau nak kawin juga mesti salah satunya mengalah. Tentu saja wahyu harus mengalahkan akal. Jangan akal mengalahkan wahyu. Kalau begitu sesuailah itu. Yang bagak mengalahkan yang lemah. Jadi yang lemah semua berkuasa lah. Yang bagak pun lemah jadi lah. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat, jadikan Al-Quran yang ngatur akal kita, bukan akal kita yang mengatur Al-Quranul Karim. Jelas? Karena acuan akal itu kecil. Makanya apalagi kalau di akal itu banyak semak-semaknya, payah masuk wahyu itu. Oleh sebab itu, makanya cara yang sangat diterapkan dalam Islam sesuai dengan paham la asyhadu an la ilaha illallah, dibuang dulu. Semua semak-semak itu baru ditanam bibit yang unggul, yaitu wahyu. Ini enggak, semak-semak masih banyak. Ya, macam mana nak tumbuh wahyu di dalam akal kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, bersihkan akal kita dari semak-semak pemikiran manusia itu, lalu baru pelajari Al-Quran dan hadis dengan penuh keimanan. Insya Allah tak ada yang tak masuk akal. Karena sebagian bilang hanya sekian sifat aja yang masuk akal katanya. Iyalah, akal dah sempit. Kalau lapang akal, alhamdulillah semuanya masuk. Karena tak mungkin bertentangan antara akal yang sehat dengan nakal yang sahih. Tak mungkin bertentangan. Kalau bertentangan berarti ada masalah. Masalah bisa saja naklinya tidak sahih atau aklinya yang tidak sharih, yang tidak sehat. Oleh sebab itu, maka biar tak banyak sakitnya, buang semua kuman-kuman, virus-virus yang ada di dalamnya, lalu pelajari Al-Quran dan hadis dari awal sampai akhir, tafsirkan Al-Quran dengan hadis, hadis dengan hadis, hadis dengan pemahaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Insya Allah semua yang ada dalam Quran dan hadis masuk akal, insya Allah Ta'ala. Kalau tidak, muka mai belajar gitu. Insya Allah masuk akal kan? Masuk akal semua, kenapa tidak masuk? Apa yang tidak masuk? Kan akal masih lapang.
Yang bikin sempit itu karena diadu antara akal dengan antara wahyu yang lapang dengan akal yang sempit. Akhirnya wahyu dipangkas, dipotong-potong. Kadang tak lepas dia motong kuyak-kuyak ada kan. Kalau dia potong ancak sesuai pola ancak saja, dia tak. Kau potong kuyak-kuyak. Allah musta'an. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, kita bersyukur pada Allah SWT bahwa kita diberikan nikmat, diberikan taufik, ma'unah untuk mengikuti cahaya yang Allah turunkan itu, sehingga kemampuan akal kita lebih luas, lebih hebat, dan tidak terbatas pada beberapa saja dan meninggalkan yang lebih banyak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, karena waktu masuk itu sudah oleh azan sudah itu sambung seketik sampai sajam lebih lah. Atau ya, insyaallah kita sambung selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana as-salat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau melanjutkan, thumma inni musika ya talibal ilm. Kemudian saya
benar-benar mewasiatkan kepadamu wahai penuntut ilmu, bi ikhlasin niyati fi talabi, yaitu ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Kalau ikhlas berarti lillahi ta'ala. Kalau Imam Malik mengatakan, ma talabtul ilma illa li izalatil jahli an nafsi. Saya tidak untuk ilmu kecuali untuk menghilangkan kejahilan dari diri saya. Jadi bukan karena kalau ingin dielu-elukan menjadi seorang alim yang populer dan mengalahkan ulama-ulama setelahnya, berarti kan tidak ada keikhlasan di dalamnya. Walaupun seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, talabna al-ilma li ghairillah. Maklum ya anak-anak kan, ya masih anak-anak waktu itu, kami awalnya menuntut ilmu bukan karena Allah, fa aba illa ay yakuna lillah. Tapi ilmu itu tak mau masuk kecuali dia tuntut karena Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau bukan lillah berat, apalagi nanti ada di antaranya sesuatu yang tak kita ketahui bertentangan dengan yang kita ketahui. Kalau bukan karena Allah, berat untuk menerimanya. Ini lain kajian, karena sudah boleh lain kaji gitu. Kaji baru, memang kaji baru kita ketahui. Kaji lama, tapi baru sampai. Karena sebelumnya ya kita menuntut ilmu sambilan. Bila sempat datang, kalau tak sempat tak datang. Ada kajian sekali sebulan di masjid kampung tu. Kalau sampai tiba, kalau enggak banyak kojo. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya bersyukur kita hari ini, alhamdulillah. Yani majelis-majelis ilmu itu ramai. Apalagi kalau majelis yang melahirkan amal, bukan hanya mengundang debat dan fitnah semata. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini musika ya talibal ilmi bi ikhlas niyati fi talabih. Saya berwasiat kepadamu, kata Al-Khatib. Ya, dia berwasiat karena insyaallah beliau sudah melakukannya, tanda ikhlasnya sampai dia meninggalkan menikah. Kan payah Pak Ji? Dan kalau kau pengaji tak nikah, tak pengaji ni kan itu. Coba lihat, rata-rata kita kalau menikah ambil cuti tak? Ustaz pun cuti kajian. Iya, jarang kita temukan. Ada dulu di Jakarta Ustaz itu Masya Allah rahimahullah ta'ala meninggal. Beliau nikah nanti jam 9, maka jam 7.30 sampai jam 9 kurang seperempat dia masih ngajar. Ditanya sama, kamu kan mau nikah? Iya kan nikah jam 9. Sekarang saya isi dulu deh kan ngajar. Subhanallah. Itulah. Enggak. Jadi gitulah subhanallah. Jadi ilmu itu sudah menjadi jiwanya. Maka kalau dulu ulama dulu lain lagi. Ketika malam pertama, ya karena malam pertama selesai resepsi, dia nak datang ke kamarnya, ternyata di situ masih banyak saudari-saudari istrinya. Ya kan ditemani dulu kan masih canggung kan. Melihat masih banyak saudara-saudari istrinya tadi, akhirnya dia balik lagi ke pustakanya. Balik pustaka buka buku. Subhanallah, lupa dia di malam. Mana ada kita macam tu? Kita kalau sudah mulai nak nikah, pusaka dikunci rapat-rapat. Iya, jangan sampai terbuka. Gitulah mereka, subhanallah. Sampai-sampai tak tahu dia istrinya, istri tadi lama nunggu kan, tak datang-datang juga abang sayang tu. Akhirnya dia tengok, masih malu-malu. Kalau kita kan mungkin sudah lama kenal kan, wah ini tak ngerti ni. Kalau ini tak, karena memang orang dulu kan tak ada yang namanya pacaran tu, tak ada kan. Jadi baru malam itulah malam pertemuan yang dekat pertama kalinya. Ini malu dia, tengok abangnya asik baca kita, akhirnya dia diam-diam balik ke kamar. Nunggu penuh haram, tak juga datang-datang menghadap. Akhirnya terlelaplah dia. Terlelap dengan pakaian pengantinnya tadi. Entah berdoa tak lupa. Yang jelas tiba-tiba suaminya baru tersentak ketika ayam berkokok dini hari. Subhanallah.
Kan tak ada lah. Tak ada kan? Alhamdulillah. Makanya tak akan dobi ni awak kan cemburu dia buku awak. Bali lah mau bali banyak kan berlolok ini. Ya, kalau awak kan asal baca buku hilang kali. Kan gitu. Kalau tak mau tidur kepala mata tu, ambil buku. Insya-Allah setengah halaman. Saya mereka tidur. Kalau mereka kalau baca buku hilang tidurnya. Kalau kita kalau mau tidur baca buku. Habis tu nak ngaku pula sebagai kutu buku ya. Ya kutu buku tidur dalam buku. Allah musta'an. Bi ikhlasin niyati bi talabi dalam menuntutnya. Bi jihadin nafsi 'alal amali bi mujibi. Ternyata nuntut ilmu tu baru ikhlas dalam definisi khatib bi ijhadin nafsi dengan memaksa diri untuk mengamalkan apa yang dikehendaki oleh ilmu itu. Oh, ternyata mereka dan banyak kita dapatkan perkataan as-salaf bahwa ilmu itu baru dia erat dan akrab dengan kita bila kita jadikan teman dalam amal. Seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, hatafal ilmu bil amal. Wa illa fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu bisikkan amalkan saya. Kalau dijawab dengan iya, maka dia tetap. Kalau tidak, dia pun pergi. Berapa banyak ilmu kita hilang gara-gara tidak diamalkan. Seolah-olah kita tidak berilmu tentang itu. Seolah-olah tak berilmu. Sebab apa tak diamalkan? Makanya dia katakan dengan berijtihad, dengan memaksa jiwa mengamalkan bimujibihi, dengan apa yang diwajibkan oleh ilmu itu. Fa innal ilma syajarah, karena ilmu itu kata beliau seperti pohon. Wal amalu samarah, buahnya amal adalah buah. Dan yang diharap dari pohon rata-rata adalah buah, kecuali gaharu. Gaharu memang batangnya memang, tapi pada umumnya yang dicari dari pohon itu adalah buahnya. Nah, walaysa yu'addu aliman man lam yakun bi ilmihi amilan. Dan tidak dianggap alim, tidak dianggap ulama siapa yang belum mengamalkan ilmunya. Jadi walaupun pengetahuan wawasannya banyak tapi tak diamalkan, menurut Al-Khatib belum masuk definisi ulama. Ya dulu ketika kajian awal-awal dulu pernah kita bahas di Islami dulu qawaid ta'amul ma'al ulama. Penulis Syekh Al-Wahid menjelaskan di situ siapa yang patut disebut ulama. Salah satu cirinya adalah mereka yang mengamalkan ilmunya. Mereka mengamalkan ilmunya. Al-Khatib mengatakan walaysa yu'addu aliman man lam yakun bi ilmihi amilan. Tak terhitung seorang alim bila tidak mengamalkan ilmunya. Jadi dia nasihatnya untuk penuntut ilmu nih. Kita yang pernah pemula, tuan-tuan kan sudah ada pemula lagi kan, alhamdulillah. Kan belum mulai lagi. Kan belum tak pemula karena belum mulai. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Wa qila, dan dikatakan pula kata beliau, al-ilmu walidun. Ilmu itu sebagai orang tua, ayah atau ibu. Wal amalu mauludun. Amal itu adalah bayinya. Amal itu adalah yang dilahirkan. Wal ilmu ma'al amal, dan ilmu bersama amal. War riwayatu ma'ad dirayah, dan riwayat diikuti dengan pemahaman. Diikuti kan dirayah. Fala ta'nas bil amali ma dumta mustawhisan minal ilmi. Fala ta'nas bil amali ma dumta mustawhisan minal ilmi. Jangan engkau merasa ingin mengamalkan selama merasa asing dengan ilmu. Artinya kamu takkan merasakan indahnya, senangnya beramal kalau masih merasa asing dengan ilmu. Ya kalau maksudnya masih asing, artinya kalau tak kita ketahui, kita musuhi. Tidak ada istilah nak berubah. Pokoknya yang saya tidak ketahui bukan ilmu. Yang guru saya tidak mengetahui bukan ilmu. Antum tak akan
menjadi senang mengamalkan ilmu. Wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran bil amal. Sebagaimana kau takkan senang dengan ilmu selama amal tidak engkau laksanakan atau kurang melaksanakan amal. Walakin ijma' bainahuma. Tetapi gabungkanlah antara keduanya, antara ilmu dan amal. Wa in qalla nasibuka minhuma. Sekalipun bagian yang kau dapat dari keduanya sedikit. Paham tu? Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Abdul Rahman bin Qasim, qalilul ilmi ma'at taqwa kathir. Wa kathiruhu ma ghairi taqwa qalil. Ilmu dengan takwa, takwa itu apa? Diamalkan kan? Takwa itu kan mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Ilmu dengan takwa nilainya banyak. Sekalipun antum punya nilai ilmu sedikit. Seperti bahasa cemooh orang sekarang, soci hadis bau, dapat deh hebat lainnya. InsyaAllah orang yang punya satu hadis berbuah amal lebih baik dari orang yang hafal 100.000 hadis tak berbuah amal. Ya, kan pernah anak analogikan. Tuan-tuan punya sebatang sawit, sekali panen 200 kilo. Yang satu punya sawit 2 hektar, sekali panen 100 kilo. Antum pilih yang mana? Yang sebatang. Walaupun di sana banyak batangnya, tapi buahnya kan buah sawit ada macam-macam nomor buah. Ada buah kacang, ada buah apa nih? Buah pasir, itu buah itu macam-macam. Maka yang tu apa nama? Jadi kaum muslimin dan muslimah, tak apa-apa dibilang antum dapat suatu hadis tapi dah hebat. Memang hebat orang yang dapat satu hadis dan diamalkan daripada orang dapat 1000 hadis tapi tidak diamalkan. Sama, antum dapat punya satu batang sawit tapi masya Allah sekali panen bisa 2 slop rokok. Astagfirullahaladzim, bagi yang merokok dulu. Nah, daripada 200 batang sawit tak menghasilkan apa-apa. Untuk apa banyak? Untuk apa banyak? Ya, populer ini. Dan ini tak populer. Satu saja dia dapat, tapi batangnya banyak, tapi buah tak ada. Makanya banyak sawit yang ditebang orang. Karena gota naik ogo. Pas gota lah bahbu nawa, tu logo gota tabalo gota lihat tanam sawit. Beda itu aja, Allah musta'an. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Biarlah satu batang, biarlah hanya satu hadis, tapi buahnya nampak. Daripada 1000 hadis, tapi buahnya tak jelas. Apa gunanya antum menghafal ratus ribuan hadis, tapi tak yakin dengan apa yang ada dalam hadis? Lebih baik yang hanya tahu satu hadis, tapi yakin dan berbuah manis. Jelas bang ya? Kalau jelas sudah wala? Taib. Selesai bersama ya. Wa ma syai'un ad'afu, dan tidak ada sesuatu yang lebih lemah min alimin tarakan nasu ilmahu. Tidak ada sesuatu yang lebih lemah daripada seorang alim yang ditinggalkan ilmunya oleh orang-orang, oleh manusia. Ada ulama atau seorang alim ilmunya banyak tapi ditinggalkan orang. Kasihan. Apa sebab? Li fasadi tariqatihi. Karena jalannya rusak. Jalannya rusak. Misalnya di Subang tu banyak ikannya, tapi jalan tak kokian, tak kena poyar. Tapi di situ sekeneknya, tapi joleh dapet awak tak ponek kokian. Mana baik? Kayak jalan nantarang. Isu itu isu lah berlaku jalan kami kokian saja. Itu isu tu. Isu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, li fasadi tariqatihi, karena rusak jalan yang dia lalui. Bisa karena tidak konsisten dan istiqamah, atau bisa berubah haluan dan pikiran gara-gara kepentingan. Akhirnya orang tinggalkan ilmunya. Dan ini banyak di zaman sejak dulu sampai hari ini. Dulu orang seperti Wasil ibn Atha, murid Al-Hasanul Basri, karena dia sangat cerdas, lalu orang hormati. Teman-temannya saja sangat mengagumi-nya. Tetapi setelah dia memisahkan diri dari Hasan Al-Basri, meninggalkan jalan sunnah, pergi ke jalan Mu'tazilah dan menjadi pendiri mazhab Mu'tazilah, akhirnya dia ditinggalkan oleh ahlul ilmi, oleh sahabat-sahabatnya sendiri.
Seperti Husain Al-Karabisi yang awalnya berguru pada Imam Asy-Syafi'i, sejawat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi akhirnya karena belajar pula pada Al-Walid Al-Karabisi, pembesar ilmu kalam, akhirnya dia berubah haluan dan pikiran. Awalnya yakin dengan Al-Quran dan mengikuti sunnah Sayyidul Anam, tapi akhirnya mulai mendahulukan pikiran, sehingga tidak semua ayat dan sabda Rasulullah masuk ke dalam akalnya, karena akalnya sudah banyak semak-semak pemikiran di dalamnya. Akhirnya dia ditinggalkan oleh murid-murid Imam Ahmad dan murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau ada yang mengklaim Syafi'i sama dengan yang sekarang, ya sama dengan Asy'ariyah sekarang, berarti dia kurang pengalaman dengan murid-murid Imam Asy-Syafi'i, murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau betullah sama, kenapa mereka menjauhi Husain Al-Karabisi yang dianggap sebagai ahlu hadisnya mutakallimin? Karena dibanggakan oleh ahli kalam, karena ada ahli hadisnya, ada ahli fikihnya, murid Imam Asy-Syafi'i, bersambung sanadnya ke Imam Asy-Syafi'i. Dia lupa bahwa murid Imam Asy-Syafi'i ada Ahmad bin Hanbal, ada Al-Buwaiti, ada Al-Muzani, ada Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Al-Harmalah bin Yahya Tujibi, dan Yunus bin Abdullah As-Sadafi. Banyak. Kemana mereka? Kenapa antum ambil Husain Al-Karabisi yang bermasalah itu? Jelas? Jelas tu? Jelas. Kan sayang dia alim. Kita akui Husain Al-Karabisi alim, tapi sayang ditinggalkan oleh teman-temannya akibat berubah haluannya. Awalnya istiqamah, tetapi dapat sampan lain, akhirnya berubah haluan. Ternyata tak ambil Allah sampan lenggau. Nak balik lihat maluan. Bocor lah sampan. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi sebab itu kata Al-Khatib Al-Baghdadi, wa ma syai'un ad'afu min alimin tarakan nasu ilmahu li fasadi tariqatihi. Tidak ada sesuatu yang lebih melemahkan dari seorang alim yang ilmunya ditinggalkan manusia, ditinggalkan masyarakat karena rusak jalan yang dia lalui. Mau juga jalan tol kan? Cak Bayu. Kamu itu? Kan mau jalan tol Cak Bayu. Pada jalan balokok-lokok. Bawa motor sudah susah. Sudah susah. Motor sudah basuh. Baluluk balik. Kalau bawa motor sudah apa tadi? Sudah cuci, baluluk lihat. Ugi 45,000 sah. Masuk jalan tol, ndak baluluk bayu 9,000. Mana nama? Nama baluluk lambat sampai. Tabanggen-banggen bagai. Kalau sampai sampai. Mulai jalan tol. Demikian juga dengan ilmu ini. Ilmu yang belok-belok habis berdebat tu sudah tu fitnah lo sudah itu leh. Lebih baik ilmu yang langsung jelas, terang, benderang. Ya kan? Tak bakilong, tak bakilok-kilok, bakilong-kilong. Kalau banyak tak faham pan. Banyak tak faham. Tak faham nanti minta berterjemah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kemudian wajahilin akhazan nasu bi jahlihi linadharin ila ibadatihi. Sebaliknya ada pula orang yang ahli ibadah tapi jahil. Tapi karena terlihat baik, dia ambil pula orang caranya dia. Padahal tanpa ilmu ini juga melemahkan. Jadi alim tak mengamalkan karena rusak jalannya. Tak diamalkan, ditinggalkan orang. Kan rusak umat jadinya. Padahal dia orang yang ilmunya luar biasa. Tapi gara-gara ilmunya ditinggalkan, umat rusak. Lalu orang mencari teladan kepada orang-orang jahil. Karena memang Masya Allah warak. Bainan halal aja tanya orang. Kau leh halalnya Ustaz ni? Dia leh halal tanya dia leh kan? Nah, boleh makannya Ustaz bina atau sunnah ke Ustaz ni? Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Akhirnya dia beramal tapi kadang-kadang tanpa ilmu. Lalu ditiru oleh orang. Dan ini juga banyak di sepanjang masa. Nuh bin Abi Maryam atau Maisarah bin Abdi Rabbih, karena dia zuhud, jadi setiap ucapannya dicatat orang. Akhirnya dia membuat hadis-hadis palsu tentang fadilat seluruh surat Al-Quran. Akhirnya diriwayatkan sampai ke kita. Akhirnya diamalkan oleh orang wang kinang. Kaum muslimin dan rahmati Allah. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Kenapa? Karena ibadahnya tadi.
Padahal dia bukan orang berilmu. Sampai dia katakan, saya tidak berdusta untuk menipu Nabi. Saya berdusta untuk mendukung Nabi. Dan padahal hasilnya sama. Karena sudah membuat agama atas nama Nabi tetap dusta. Tapi karena kejahilannya, dan dia ingin orang rajin ibadah, maka dibuatnya fadilat-fadilat setiap surat Al-Quranul Karim. Karena dia lihat, tujuannya bagus. Cuman ilmunya kurang. Yang satu ilmunya banyak, tujuannya tidak bagus. Jadi disitulah Imam Al-Khatib ingatkan, wahai talibul ilmi, berijtihad ikhlas karena Allah dan amalkan ilmu itu supaya apa? Orang mencontoh orang yang berilmu. Jangan dicontoh nanti orang yang tidak berilmu. Sebab kelemahan itu ada pada di sini kelemahan. Yang dicontoh yang tak berilmu, yang tak dapat dicontoh orang berilmu. Tak bisa diamalkan. Ditinggalkan orang karena jalannya yang rusak tadi. Sehingga akhirnya orang berguru pada tidak berilmu dan meninggalkan orang yang berilmu. Orang kita sampai di sinilah dulu ya. Hah? Iya katanya. Masya Allah. Terlailah itu jujur namun alhamdulillah. Baik, insya Allah suka sambung. Amba setuju bang, setuju. Jazakallah khairan. Ini memang fisarahati rahat Arab. Artinya kalau leto witarang, nyaman, nyaman. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Tuh bang dia cucu. Oh lain loh. Silakan. Silakan. Ya scannya DN banyak. Nah, silakan. Liqaumin. Nah. Jadi sibghatullah, celupan Allah. Artinya kita ini seperti Allah yang mencelupkan iman ke dalam hati kita. Kalau Allah sudah mencelupnya, tidak ada yang lebih baik. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Jadi Allah yang mencelup kita. Makanya bersyukurlah kita diberikan celupan iman ini. Dan kita kepadanya menjadi hamba yang senantiasa beribadah. Lalu wa iyyakumullah. Tentang ajaran sufi tadi, kapan diadopsi umat Islam itu? Apa tuh? Ajaran sufi? Ya, kapan masuk Islam? Kalau yang menjawab orang sufi sejak zaman Nabi katanya. Iya. Artinya inti ajaran zuhud itu memang Nabi menyuruh kita zuhud. Menyuruh kita untuk zuhud, wara. Ini pada asalnya. Cuman karena banyak yang masuk di dalamnya orang yang tidak berilmu. Seperti kata khatib tadi. Mereka orang-orang yang rajin beribadah. Lalu akhirnya menjadi ikutan. Akhirnya yang berilmu tidak jadi ikutan. Akhirnya berkembang sehingga mereka seolah-olah membuat jalan baru pula. Sehingga lahirlah al-ghulu dalam masalah ini. Sehingga di antara mereka mungkin ada yang memang diberikan karamah. Tapi yang belakangan dipelajari jadi keramat. Kadang-kadang tidak keramat, dikeramatkan orang. Ya, karena setelah dikubur nampak api situnya. Akhirnya kecil nampak lampu situ. Jadi kadang orang buat lampu ke malam tu. Jadi akhirnya kaum muslimin lahirlah keyakinan-keyakinan yang keliru. Tapi kalau maknanya at-tasawuf itu dengan makna zuhud fid dunia, yaitu meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat, ini memang ajaran Nabi SAW. Tetapi sufi zaman ini sudah identik dengan sebuah aliran pula, dan berbagai aliran yang beribadah tidak lagi berdasarkan ilmu pada umumnya, dan walaupun ada ilmu tapi sudah dimodifikasi dan dikreasi oleh para pendirinya. Lahirlah berbagai tariqah-tariqah. Ada yang dekat ke sunnah, ada yang jauh sejauh-jauhnya dari sunnah Nabi SAW. Jadi kalau secara umum ada yang ghulu, ada yang tidak ghulu. Yang tidak ghulu hanya mereka sekedar zuhud di dunia, makan tak banyak, tidur tak banyak,
Tetapi banyak di antara mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu. Tidak berilmu. Naam. Wallahu ta'ala alam. Nya tak bisa pendek-pendek macam ni kau apa? Kau ada kecatatan tidak berilmu, kau ada sambung lo doang dulu. Nya orang kadang disambung lemu je. Ya saya tak ada ilmunya. Solat di Mekahnya. Orang bisa solat di Mekahnya kan bahaya kan? Nya solat di Mekah Jumat bangkit sama-sama jasa boleh. Maka orang ada sarapan pagi di Mekah je sebenarnya tu. Tiba rumah dah dulunya tiba berdawak lah. Jadi kadang-kadang kita ditantang pula Pak. Nak tantu masuk dulu, kalau tak masuk tak tantu. Kalau nak masuk tu lah terkicau dalam tu. Nyala dalam apa lah dibontor pak luar eh. Kamu kau ada diskusi dengan orang tua macam itu kan, soal musim haji kan lama diskusi kan. Yang tak boleh berdebat bonor kan. Cerita ajar keadaan tua kan. Macam apa untuk bisa capai macam itu ni? Tak bisa dia harus masuk lagi dalamnya. Dan siko pun cara masuk, esoklah pulang ni. Kalau pulang lah mati lah. Ini kamu muslimin. Pokoknya itu selalu gerbang gaib nama istilahnya. Jadi ada gerbang gaib. Dan disitulah nanti mulai terjadi penipuan-penipuan itu. Nabi SAW sudah mengajarkan kita ilmu itu secara jelas, terang, benderang. Yang semua yang dibutuhkan oleh kita untuk beribadah kepada Allah sudah jelas. Tak ada tambahan lagi. Nah, seluruh yang ditambah-tambah setelah itu, maka perlu dalil. Ya Pak ya? Perlu kalau tak ada dalil berarti mengada-ngada. Makanya seperti tadi, seperti Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, akhirnya yang rajin beribadah tanpa ilmu, karena dilihat orang pembawaannya bagus, ditiru orang. Sementara yang berilmu tak mengamalkan ilmu, ditinggalkan orang. Bagusnya adalah yang rajin beramal itu orang berilmu. Ayo kau bicara tentang baca Quran, rajinnya baca Quran. Kau bicara tentang sedekah, rajin punanya sedekah. Kau bicara tentang apa lah? Banyak salat, ajanlah kurang pada waktu salat kan itu. Ya. Dan seterusnya. Cuman seperti itulah. Kadang-kadang memang menggabungkan antara ilmu, menuntut ilmu dengan banyak ibadah tu rada kesulitan sikit. Makanya Sufyan Ats-Tsauri kepanjang gara-gara ada apa jadi. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah selalu mengajak ya syabab sallu fa illam tusallu famata. Salatlah kalian wahai pemuda, karena pemuda waktu itu banyak nuntut ilmu sehingga salat sunat kadang sambil berjalan. Ya, tak sempat zikir tak sampai dia ngojo sab pertama di majlis syekh. Jalannya suatu jongso kalau nak tonton. Jadi misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada majlis di Masjid Nabawi misalnya. Ini kan Masjid Nabawi kadang kan sekampung loh. Jadinya salat di sitan di depan. Nya nak kekonya dah dapat juga sih ke syekh-nya assalamualaikum warahmatullahi langsung tahu gak. Wawang tu ndak biasa macam itu. Nya mau bukuru kan, ya kuang ngadap kalinya ndak berzikirnya kan itu. Itu kan bahasanya itu. Padahal Allah sendiri kan izinkan. Iya kan? Fa idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila setelah selesai kalian salat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan boleh berbaring. Tapi dia buat di kuang-kuang ya sudah pun langsung berbaring kan. Tapi tetap saja afdalnya yang sunnahnya menunggu dulu zikir baru pergi. Itu kan itu yang bagusnya. Nah, tapi kan banyak penuntut ilmu waktu itu enggak. Mereka langsung berdiri, akhirnya orang enggak bisa mencontoh mereka. Apa bisa contoh mereka? Ilmu banyak tapi jauh-jauh zikirnya kan. Orang inginnya zikir sambil bertenang. Dan memang harus diakui ketika kita langsung berdiri sebelum selesai zikir, amboilah kodok mau coba. Ya, kalau ada urusan kadang nak sampai dan jalan ke pintu lah diterang assalamualaikum, tentu jawab assalamualaikum. Sampai mana tadi subhanallah. Sudah itu tanya cik ustaznya kan itu lah. Tanya cik. Sudah itu
Kau cik tiba lah 5 sudah itu cik lah kan, cik sudah lah hilang. Kadang lupa zikir. Makanya sebaiknya jangan tagak dulu sebelum selesai zikir. Apalagi awak mahasiswa, awak kalau asal janji di lumus haji itu kan, atau boleh. Ya, mana naik apa aja, naik taksi atau naik apa aja kan, nak terkenal zikir. Jadi oleh sebab itu sunnah yang bagusnya adalah, artinya sunnahnya duduk dulu, setelah itu baru berangkat. Ya kan tak lama, kecuali nunggu imam dulu selesai ya dia. Kan tak nunggu imam selesai dah. Imam jalannya tak apa rusaknya malah itu kojo. Kan ada orang nasi kadang kan yang panjang tu zikir, yang panjang doa kan. Orang tak tolak nampung di belakang ni lah bilang cik-cik. Dan ada nak cin kadang mula lesa bulu macam ni kan lama pun tahu gak si tensang nak pilih di sapu ni kamu go sudah doa. Kau tak apa minta dia banyak tu. Jadi terserah. Jadi tidak ada lagi kaitan kita dengan imam selesai salam. Tapi kalau yang sebenarnya yang popong kami tidak pandai doa atau apa, so ikut imam, anda silakan je lah ikut imam, tak masalah. Sampailah selesai lah pandai so tidak ikut imam, karena memang dengan salam selesai hubungan kita dengan imam. Buktinya bila ada yang masbuk, yang terlambat, lalu dia tidak ada sutra, maka dia mesti cari sutra. Dan bagusnya tuan-tuan yang ada atau tuan-tuan perempuan yang di belakangnya masih ada orang solat, je banyak lu nih. Kau banyak nama ganjak boleh. Ya, karena boleh bersutrahkan kepada orang yang duduk di depan kita, bahkan yang sedang berbaring, tidak ada masalah. Wallahu taala alam. Lah tu panjang jadi. Yang pertanyaan pendeknya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.